Bayangin, kamu cuma punya 6 dirham. Itu pun buat beli makan anak. Tapi tiba-tiba, kamu kasih semuanya ke orang asing. Hanya karena satu kalimat. Siapa yang mau menghutangi Allah? Dan tahu apa yang terjadi? Langit turun tangan. Malaikat datang berdagang. 6 dirham itu kembali jadi 300. Karena yang kau beri, bukan hilang, tapi sedang ditanam. Itu belum semuanya. Di tempat lain, ada seorang wanita. Tangan kanannya kering. Mati. Dan ternyata, itu karena ibunya pelit. Satu mimpi, satu sedekah, satu takdir berubah. Sedekah bukan soal jumlah. Tapi tentang cahaya yang menyelamatkan, bahkan dari panasnya api jahanam. Klik dan dengarkan kisah lengkapnya. Karena bisa jadi, hari ini, satu sedekahmu akan mengguncang langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di kanal ini. Tempat di mana kisah-kisah Islami bukan sekadar cerita, tapi menjadi cermin, pengingat, dan insya Allah sumber cahaya bagi hati kita. Sebelum lebih jauh, yuk kita hiasi kolom komentar ini dengan solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Siapa yang duluan tulis solawat, semoga segala hajatnya dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa, bagikan juga, karena siapa tahu, satu klik darimu bisa jadi jalan hidayah untuk orang lain. Di suatu siang yang tenang, Sayyidina Ali pulang dari majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkahnya ringan, wajahnya tenang, dan hatinya damai. Setibanya di rumah, ia melihat Fatimah, putri Nabi sekaligus istrinya yang tercinta, tengah duduk memintal bulu. Di hadapannya, Salman Al-Farisi dengan sabar mengulurkan bulu yang siap dipintal. Ali tersenyum. Ia bertanya lembut, "Wahai wanita mulia, apakah engkau punya sesuatu untuk memberi makan untaku?" Fatimah menunduk. Lalu ia berkata, "Demi Allah, aku tidak punya apa-apa. Tapi ada 6 dirham yang kudapat dari Salman sebagai upah memintal bulu. Aku berniat membeli makanan untuk Hasan dan Husain." Ali mengangguk pelan. Lalu ia berkata, "Wahai wanita mulia, berikanlah 6 dirham itu kepadaku." Tanpa ragu, Fatimah menyerahkan seluruh uang itu ke tangan suaminya. Tak ada tanya, tak ada keluh. Hanya ada keikhlasan. Karena ia tahu, ketika Ali meminta, itu bukan sekadar urusan dunia. Ali pun keluar, membawa 6 dirham itu dengan niat mulia, membeli makanan. Tapi di tengah jalan, ia mendengar suara seorang lelaki memanggil. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, Zat yang mengatur segala urusan dan menepati janji? Ali menoleh. Ia memandang lelaki itu, lalu ia melangkah. 6 dirham itu ia serahkan, tanpa tanya, tanpa hitung-hitungan. Ia meminjamkan uang itu kepada Allah. Lalu ia kembali pulang. Dengan tangan kosong. Fatimah terkejut melihatnya. "Wahai suamiku, mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menatap wajah istrinya. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Wahai wanita mulia, aku telah menghutangkan 6 dirham itu kepada Allah." Fatimah tersenyum. Tapi air matanya jatuh. Ia tahu, suaminya telah memilih sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Ia hanya berkata pelan, "Sungguh engkau telah diberi taufik." Sore itu, rumah mereka tetap sunyi, tapi hati mereka penuh cahaya. Tak ada makanan, tapi ada keyakinan. Karena siapa yang bisa rugi jika bertransaksi dengan Tuhan? Setelah menyerahkan semua dirham yang dimilikinya kepada seorang asing demi meminjamkan kepada Allah, Ali keluar rumah lagi. Tak ada uang, tak ada tujuan pasti. Tapi hatinya tenang. Ia tahu, Allah tak pernah mengecewakan orang yang berserah. Di perjalanan, ia bertemu seorang badui. Orang desa sederhana itu tengah menuntun seekor unta gagah. "Hai Bapak Hasan," sapa si badui, "belilah untaku ini." Ali tersenyum tipis. "Aku tidak punya uang untuk membelinya," jawabnya jujur. Tapi badui itu malah berkata, "Kalau begitu, aku jual dengan sistem teakhir, kau boleh bayar belakangan." Ali mengerutkan dahi, agak terkejut. "Berapa harganya?" 100 dirham. Ali mengangguk. "Baiklah,
Aku beli. Dan transaksi itu pun terjadi. Tanpa uang di tangan, Ali telah memiliki seekor unta. Aneh? Tidak. Ini bukan tentang dagang biasa, ini tentang takdir yang sedang berjalan. Tak lama berselang, datanglah Badui kedua. Ia melihat unta milik Ali dan bertanya, "Hai Bapak Hasan, apakah kamu menjual untamu?" "Iya, aku menjualnya," jawab Ali. "Berapa harganya?" 300 dirham. "Baiklah, aku beli." Tanpa tawar-menawar, Badui itu membayar kontan. 100 dirham jadi 300. Dagang paling cepat dan paling untung yang pernah Ali lakukan. Tapi ini bukan soal keuntungan, ini adalah tanda dari langit. Ali memegang uang itu, memandang ke arah langit sejenak, lalu pulang dengan wajah bersinar. Ketika Fatimah melihat suaminya datang membawa 300 dirham, ia tersenyum. "Uang apa ini, wahai Bapak Hasan?" Ali pun menjelaskan. Tentang unta, tentang jual beli aneh tadi, dan tentang bagaimana 100 dirham mendatangkan 300. Fatimah tersenyum lebih lebar. "Sungguh engkau telah diberi taufik, wahai suamiku." Tapi keajaiban belum berhenti di situ. Ali melangkah menuju masjid, hendak menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di pintu, beliau tersenyum padanya. "Hai Bapak Hasan," sabda Nabi dengan hangat. "Akankah engkau yang bercerita kepadaku atau aku yang bercerita kepadamu?" Ali menunduk penuh adab. "Wahai Rasulullah, silakan Anda yang bercerita." Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ali, tahukah engkau siapa orang yang menjual unta kepadamu? Dan siapa yang membeli unta darimu?" Ali menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah berkata, "Yang menjual unta kepadamu adalah Jibril, dan yang membelinya darimu adalah Israfil." Atau dalam riwayat lain, Mikail. Ali terdiam. Ini bukan sekadar untung dagang, ini balasan dari langit. Rasulullah melanjutkan, "Wahai Ali, engkau telah menghutangi Allah 6 dirham, lalu Allah menggantinya dengan 300 dirham. Dari tiap 1 dirham, Allah membalas 50 kali lipat. Allah tak butuh sedekah kita. Tapi saat kita memberi, Allah menunjukkan betapa luasnya kasih-Nya. Malam itu sunyi. Tapi di langit, ada sesuatu yang bergemuruh. Bukan karena angin atau badai, tapi karena satu amal kecil yang mengguncang, arasi. 6 dirham, yang keluar dari tangan Sayyidina Ali, kini sedang berbicara kepada Allah. "Tahukah kamu?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap sedekah, sebelum sampai ke tangan si penerima, ia terlebih dahulu jatuh ke dalam genggaman Allah. Dan sedekah itu berkata, 'Aku kecil, tapi kau jadikan aku besar. Aku sedikit, tapi kau membuatku banyak. Aku tidak disukai, tapi kau mencintaiku. Aku akan lenyap, tapi kau abadikan aku. Aku yang dijaga, kini aku jadi penjagamu.' Begitulah, sedekah bukan cuma uang. Ia adalah makhluk cahaya, yang bersaksi atas pemiliknya. Yang melindungi, yang menumbuhkan, yang menjaga. Dan tidak hanya itu. Diriwayatkan dari seorang ulama besar, Makhul As-Syami, semoga Allah merahmatinya, bahwa saat seorang mukmin mengeluarkan sedekah, neraka jahanam pun gemetar. Ia mendekat, dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku bersujud syukur kepada Mu. Telah Engkau selamatkan satu umat Muhammad dari apiku. Aku malu, ya Allah, kalau harus membakar orang yang bersedekah." Allahu Akbar, lihatlah kekuatan dari sepotong rezeki yang diberikan dengan tulus. Allah bahkan turunkan ayat tentang ini, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Dan doakanlah mereka, karena doamu adalah ketenangan jiwa bagi mereka." Quran Surat At-Taubah, 103. Sedekah bukan sekadar amal, ia adalah penenang jiwa dan penghapus dosa. Bahkan ketika Rasulullah membaca ayat, "Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah, ia akan melihatnya." Quran Surat Az-Zalzalah, 7. Beliau berkata, "Ya Allah, ganjaran ini terlalu sedikit bagi umatku." Dan Allah membalas, "Jika itu terasa kecil,
maka satu kebaikan aku lipatkan 2 kali. Jika masih kecil, aku lipatkan 10 kali. Jika masih terasa kurang, aku jadikan 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu, aku berikan pahala tak terhitung bagi orang-orang yang sabar dan dermawan. Ya, itu janji Allah. Bukan promosi. Bukan teori. Tapi kebenaran yang ditulis dengan cahaya langit. Di suatu hari yang penuh hikmah, seorang wanita datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang ganjil. Tangan kanannya kering, kaku seperti ranting, seakan mati. Ia berkata lirih, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya seperti semula." Nabi menatapnya, lalu bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu menjadi seperti itu?" Wanita itu menarik napas panjang. Lalu ia mulai bercerita, "Aku bermimpi, ya Rasulullah. Mimpi itu begitu nyata, seolah-olah aku berada di hari kiamat. Neraka Jahim telah menyala, apinya menjulang, dan surga telah dibuka bagi para penghuni yang beruntung. Di antara jurang-jurang neraka itu, aku melihat ibuku. Ia berada di salah satu tepinya. Wajahnya muram, tubuhnya gemetar. Satu tangannya menggenggam potongan gaji, dan satu lagi memegang kain kecil. Aku memanggilnya, 'Ibuku, mengapa kau di sini? Bukankah engkau orang yang taat? Bukankah ayah ridho padamu?' Tapi ibuku menjawab, 'Anakku, aku memang taat dalam ibadah, tapi aku pelit saat di dunia. Ini tempat orang-orang yang pelit. Gaji ini, dan kain kecil ini, itulah satu-satunya sedekah yang pernah kuberikan selama hidupku.' Aku terdiam, hatiku remuk. Hanya 2 benda itu yang bisa ia banggakan di hadapan api neraka." Wanita itu menangis pelan. Lalu melanjutkan, "Aku pun bertanya, 'Di mana ayahku?' Ibuku menjawab, 'Ayahmu adalah orang dermawan. Dia kini berada di surga, bersama para dermawan lainnya.' Aku pun mencari ayahku, dan aku menemukannya. Ia sedang berdiri di tepi telaga milikmu, ya Rasulullah. Ia sedang memberikan minum kepada orang-orang. Tapi bukan sendiri. Ia mengambil gelas dari tangan Ali, yang mengambil dari Utsman, yang mengambil dari Umar, yang mengambil dari Abu Bakar, dan Abu Bakar mengambil langsung dari tanganmu, ya Rasulullah." Rasulullah mendengarkan dengan tenang. Wanita itu melanjutkan ceritanya. "Aku berkata kepada ayahku, 'Ibuku kehausan, wahai ayah. Tolong berilah ia seteguk air dari telaga ini.' Tapi ayahku menjawab, 'Putriku, telaga ini diharamkan bagi orang-orang yang pelit. Ia tidak berhak atas air ini.' Hatiku teriris. Tapi aku nekat. Aku menyendok air telaga itu dengan tanganku sendiri, lalu kubawa untuk ibuku. Tapi tepat ketika ibuku hendak meminumnya, ada suara dari langit berseru, 'Allah telah mengeringkan tanganmu karena engkau memberikan air telaga Rasulullah kepada wanita pelit yang berdosa.' Aku pun terbangun, dan sejak saat itu, tanganku benar-benar kering. Tak bisa digerakkan. Tak bisa disentuh." Wanita itu tertunduk di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengangkat tongkatnya, meletakkannya di tangan wanita itu, dan berdoa, "Ya Allah, demi mimpi yang ia ceritakan, sembuhkanlah tangan wanita ini." Dan seketika itu juga, tangan wanita itu pulih. Kembali seperti sedia kala. Lembut, hidup, hangat. Rasulullah menatapnya dan berkata, "Sifat pelit ibumu telah menimpamu di dunia, lalu bagaimana bencana bagi mereka di akhirat?" Sahabat yang baik. Dari kisah Sayyidina Ali yang ikhlas menyerahkan 6 dirham, dari sedekah yang berbicara di hadapan Allah, dari neraka yang malu menyentuh orang yang bersedekah, sampai tangan wanita yang kering karena ibunya pelit, semua itu menyimpan pesan kuat. Sedekah bukan hanya tentang memberi, tapi tentang menanamkan kebaikan yang terus tumbuh, bahkan setelah kita tiada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, bahwa dalam satu sedekah, sekecil apapun itu, tersembunyi 7 keutamaan besar. 1. Sedekah menghilangkan kesulitan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu cobaan. Kalau kamu sedang dililit masalah, cobalah keluarkan sesuatu. Tak harus besar. Kadang, kunci pertolongan bukan di tangan orang kaya,
tapi di tangan yang mau memberi meski sedikit. 2. Sedekah adalah obat. Rasulullah berkata, sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Mungkin obat tidak selalu mujarab, tapi sedekah membuka pintu penyembuhan dari langit. Apalagi jika disertai doa dan hati yang pasrah. 3. Sedekah adalah penjaga harta. Jagalah harta-harta kalian dengan sedekah. Bukan berarti sedekah bikin kita miskin. Justru sebaliknya, ia membentengi rezeki kita dari kehilangan yang tak terlihat. 4. Sedekah meredam murka Allah. Sedekah itu seperti hujan di tengah kemarahan. Sedekah dapat meredamkan kemurkaan Allah. Sabda Nabi, kalau kamu pernah hilaf, pernah berdosa, lalu kamu sedekah, itu tanda kamu mau memperbaiki. Dan Allah Maha menerima taubat. 5. Sedekah menumbuhkan cinta. Sedekah adalah hadiah. Jika kalian saling memberi, maka kalian akan saling mencintai. Coba lihat, hubungan suami istri, teman, bahkan orang tak dikenal, bisa melembut karena satu sedekah. Karena hati yang tulus, menular. 6. Sedekah melembutkan hati. Barang siapa mendapati hatinya keras, maka hendaklah ia bersedekah. Kadang, yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi berbagi. Karena saat tangan kita memberi, hati pun ikut terbuka. 7. Sedekah menambah umur dan menolak bala. Sedekah dapat menolak turunnya bencana dan menambah umur. 1. Sedekah bisa jadi alasan Allah memanjangkan usia kita dengan keberkahan. Sahabat, mungkin yang kita miliki hari ini tak seberapa. Tapi ingat, di sisi Allah, nilainya bisa 10, 700, bahkan tak terhingga, jika keluar dari hati yang ikhlas. 1 butir kurma, 1 sen, bahkan 1 senyum, bisa jadi penentu di hari yang tiada lagi harta berguna. Jangan remehkan sedekah. Karena bisa jadi, 1 tangan yang memberi, akan menjadi 1 tangan yang diselamatkan dari api neraka. Semoga kita termasuk hamba yang dermawan, bukan karena kita punya banyak, tapi karena kita tahu semua yang kita miliki, titipan dari Allah. Sahabat, sedekah itu bukan soal seberapa besar yang kita beri, tapi seberapa ikhlas hati kita saat melepaskannya. Karena di hadapan Allah, yang kecil bisa jadi besar, dan yang tak dianggap manusia, bisa jadi alasan keselamatan kita di akhirat. Jangan tunggu kaya untuk memberi. Karena bisa jadi, justru dengan memberi, Allah lah yang membuatmu kaya. Semoga kita semua dimudahkan untuk jadi hamba yang ringan tangan dan lapang hati. Amin ya Rabbal Alamin.